Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan materi aturan rantai. Nah, saya ingatkan kembali, di kalkulus diferensial kita sudah mempelajari aturan rantai ini, yaitu apabila ada fungsi y sama dengan fx dan x itu adalah fungsi t, ya, maka dy per dt itu sama dengan dy per dx kali dx per dt. Ya, ini aturan rantai yang dikenakan pada fungsi satu peubah. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi dua peubah? Misalnya z sama dengan fx, y dengan x itu adalah fungsi t dan y juga adalah fungsi t. Ya. Maka aturan rantainya adalah dz per dt t sama dengan do z per do x, z diruntuhkan ke x dan x diturunkan ke t, ditambah do z per do y kali dy per dt. Ingat, kenapa simbolnya dz per dt? Ya karena nanti kalau z itu merupakan fungsi t, nanti akan merupakan fungsi satu peubah t. Tetapi pada awalnya z itu adalah fungsi dua peubah, yaitu peubah x dan peubah y, sehingga z harus diturunkan secara parsial ke x, kemudian x diturunkan secara biasa ke t, ditambah dengan z diturunkan secara parsial ke y dan y diturunkan ke t secara biasa. Seperti itu. Nah, contoh ini yang ada sekarang ini, misalkan z-nya z sama dengan 4xy tambah x kuadrat kurang y kuadrat, dengan x-nya sama dengan t cos t, y-nya sama dengan t sin t. Nah, kita lihat dulu. Z-nya fungsi xy, x-nya fungsi t, y-nya fungsi t. Berarti kita lihat di sini dz per dt itu sama dengan do z per do x kali dx per dt ditambah do z per do y dikali dy per dt. Nah, sekarang mari kita cari satu-satu. Ya. Do z per do x. Tentu saja kalau kita lihat di sini tinggal 4y, ya, fungsinya itu z, do z per do x, jadi z diturunkan ke x, tinggal 4y tambah 2x, ya, turunan y kuadrat 0, do z per do y, nah, 4x kurang 2y, ya. Dx per dt itu ini u kali v ini, ya, turunan t1 kali cos t tambah t kali negatif sin t, itu sama dengan cos t kurang t sin t. dy per dt yang juga kelihatannya seperti u kali v, t sin t itu turunannya 1 kali sin t ditambah t kali cos t sama dengan sin t tambah t cos t. Ini tinggal dimasukkan. Jadi sama dengan do z per do x ada
4Y tambah 2X kali dx per dt itu cos T kurang T sin T tambah 2Z per 2Y 4X kurang 2Y kali dengan sin T tambah T cos T. Nah, ya, kalau kita mau selesaikan ini bisa menjadi 4 kali Y-nya T sin T tambah 2X T cos T kali cos T kurang T sin T tambah 4X X-nya T cos T kurang 2Y kurang 2 T sin T kali dy per dt sin T tambah T cos T. Ya. Ini kalau kita sederhanakan akan mendapatkan seperti ini. Ya. Ini 4Y tambah 2X cos T kurang T sin T tambah 4X kurang 2Y sin T tambah T cos T. Ini seperti ini. Nah, kalau fungsinya adalah U sama dengan F, Y, Z, maka dan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, maka du per dt itu sama dengan dou per dx dx per dt tambah dou per dy kali du per dt tambah dou per dz kali dz per dt. Nah, ini kalau dia fungsinya fungsi tidak berubah. Semua ini dari sini tadi ini ya disebut dengan aturan rantai satu. Aturan rantai satu. Jadi kita memiliki kalau Z sama dengan Fx, Y dengan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, ya, DZ ya, bukan DZ per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt tambah dz per dy dy per dt. Nah, ini 1, 2. Kalau U sama dengan Fx, Y, Z dengan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan ZT, maka du per dt itu sama dengan dou per dx kali dx per dt tambah dou per dy kali dy per dt tambah dou per dz kali dz per dt, nah, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan dengan aturan rantai
1. Ya. Sekarang mari kita lihat aturan rantai 2. Aturan rantai 2. Nah, aturan rantai 2 ini seperti ini. Kalau kita mempunyai fungsi Z sama dengan fx, y, x-nya sendiri adalah fungsi dua peubah lagi, ya. Misalnya fungsinya itu fungsi RT, T, dan Y-nya juga fungsi dua peubah yaitu fungsi RT. Nah, dengan demikian maka aturan rantai 3 mengatakan do Z per do R sama dengan do Z per do X kali do X per do R tambah do Z per do Y kali do Y per do T. Kemudian do Y per do R, bukan do Y per do T, do Y per do R. Kemudian kalau Z-nya diturunkan ke T, do Z per do T itu sama dengan do Z per do X kali do X per do T tambah do Z per do Y kali do Y per do T. Ya, ini R tadi ini ya. R. Nah, ini yang disebut dengan aturan rantai 2. Aturan rantai yang kedua. Nah, bisa kita contohkan, yaitu misalnya kalau ada fungsi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian X-nya sama dengan misalnya R sin T dan Y-nya sama dengan R cos T, maka do Z per do R sama dengan do Z per do X kali do X per do T, per do R ya, do R tambah do Z per do Y per do R. Nah, mari kita lihat do Z per do X-nya sama dengan 2X, do Z per do Y-nya sama dengan 2Y, ya. Nah, itu. Kemudian do X per do R sama dengan sin T, do X per do T sama dengan R cos T. Kemudian do Y per do R sama dengan cos T, do Y per do R sama dengan salah ya, ini saya sudah do R, ini do T ya. Do Y per do T sama dengan sudah benar tadi ini. Iya, ini diturunkan ke R
diturunkan ke R, Y diturunkan ke R, ya cos T. Y diturunkan ke T. Sekarang kalau Y nya diturunkan ke T, ini negatif R sin T. Nah ini kita masukkan di sini. Do Z per do X. Do Z per do X, 2X. Kali do X per do R. Do X per do R sin T. Tambah do Z per do Y, 2Y. Kali do Y per do R, cos T. Kalau ini kita ganti X-nya, jadi 2 kali R sin T kali sin T tambah 2 Y-nya R cos T kali cos T, maka hasilnya adalah 2R sin kuadrat T tambah 2R cos kuadrat T sama dengan 2R sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. 2R kali 1 sama dengan 2R. Ya. Oke. Ini 2R. Mari kita lihat. Kalau kita mencari sekarang do Z per do T. Do Z per do T. Do Z per do T sama dengan do Z per do X kali do X per do T tambah do Z per do Y kali do Y per do T. Do Z per do X, ya, do Z per do X kita dapatkan tadi di sini 2X, ya, 2X kali do X per do T itu R cos T, R cos T tambah do Z per do Y itu 2Y. Nah, do Y per do T itu negatif R sin T. Nah, ini menjadi 2X-nya, X-nya kita ganti R sin T kali R cos T tambah, ini menjadi kurang, ya, kurang 2Y, 2 Y-nya R. Kita lihat. Oh, X-nya R sin T. X-nya R sin T, Y-nya R cos T. Ya, R cos T. R cos T kali R sin T sama dengan, kita lihat, 2R kuadrat 2, oh ini kenapa ada, ya, 2R kuadrat sin T cos T tambah 2R kuadrat sin T cos T sama dengan 0. Kurang, ya, kurang karena di sini tadi kurang. Nah, sekarang mari kita lihat kalau Z sama dengan
X kuadrat tambah Y kuadrat. X sama dengan R sin T, Y sama dengan R cos T. Kalau kita masukkan di sini, ini menjadi ini dengan ini kita masukkan ke sana, itu menjadi R kuadrat sin kuadrat T tambah R kuadrat cos kuadrat T. Sama dengan R kuadrat sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan R kuadrat kali 1 sama dengan R kuadrat. Sehingga kalau do Z per do R itu sama dengan 2R. Do Z per do T karena tidak memiliki T hasilnya 0. Ya, itu kalau kita langsung mau mensubstitusinya. Tapi kalau itu berarti bukan menggunakan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu seperti apa yang kita kerjakan di awal. Ya. Ya. Ini silakan. Ini adalah contoh, nanti dipelajari. Nah, mari kita sekarang masuk pada diferensial total dan hampiran diferensial total. Kalau kita mempunyai fungsi Z sama dengan fx, y, maka diferensial totalnya itu adalah dz sama dengan, ya, dz-nya itu adalah fx x, y kali dx tambah fy x, y kali dy. Ya, itu. Atau ya, seperti ini. Itu. Ini namanya diferensial total. Nah, sekarang kalau kita mempunyai delta Z itu pertambahan Z berarti dia sama dengan fx tambah delta x dikurangi masih ada, saya hapus dulu. Delta Z sama dengan fx tambah delta x, y tambah delta y kurang fx, y. Itu sama saja dengan delta fx, y. Ini sama dengan d fx, y. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang andaikan kita mau menghitung, ya, mau menghitung, hitunglah akar xy. Ya. Untuk x sama dengan 4,1 dan y sama dengan 0,9. Ya. Ini kalau kita hitung secara langsung, ya, berarti akar 4,1 kali 0,9 sama dengan akar dari, ya, ini
berapa? 9, 36, 3,69. Ini berapa sih? Ini harus pakai kalkulator nih. Ya. Tapi mari kita lihat. Andaikan fungsi itu fx, y sama dengan akar xy, berarti kita harus mencari f 4,1, 0,9. Nah, mari kita lihat. Ambil x sama dengan 4 dan delta x sama dengan 0,1. Nah, y sama dengan 1 dan delta y sama dengan negatif 0,1. Ini juga sama dengan dx, ini sama dengan dy. Ini hampiran. Nah, mari kita lihat bahwa dz itu sama dengan fx x, y kali dx tambah fy x, y dy. Ya. Andaikan dz dihampiri oleh delta z, ya, berarti kita dapatkan di sini, ya. Saya ke halaman sebelah, ya. dz fx, y dx dz sama dengan delta z, berarti di sini dz itu fx x, y dx tambah fy x, y dy itu sama dengan f x tambah delta x, y tambah delta y kurang fx, y. Atau dengan kata lain, f x tambah delta x, y tambah delta y itu sama dengan delta fx, bukan delta, d x, y dikurang fx, y atau sama dengan fx x, y dx, dx-nya sama dengan delta x, dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y. Itu berarti di sini dx delta x tambah fy x, y delta y kurang fx, y. Sekarang kita cari dulu fx x, y. Ini fx, y-nya sama dengan akar xy. Nah, berarti kalau x-nya sama dengan 4, delta x sama dengan 0,1, y sama dengan 1, delta x-nya sama dengan negatif 0,1, berarti f 4,1 sama dengan akar 4 kali 1 sama dengan 2. Sekarang mari kita lihat fx x, y sama dengan 1/2
XY pangkat negatif 1/2 kali Y. Ya. Sama dengan 1/2 sama dengan Y per 2 akar XY. Jadi fx 4,1 sama dengan 1/2 akar 4 kali 1 sama dengan 1/4. Fy x, y sama dengan 1/2 xy negatif pangkat negatif 1/2 kali x sama dengan x per 2 akar xy. Maka Fy 4,1 sama dengan x nya 4 per 2 akar 4 kali 1 sama dengan 1. Ya. Nah, kita sudah dapatkan ini. Berarti kita gunakan ini dulu. F x tambah delta x, y tambah delta y sama dengan fx x, y kali delta x tambah fy x, y kali delta y kurang fx, y. Itu berarti f 4 tambah 0,1, 1 kurang 0,9 sama dengan fx 4,1 kali delta x tambah fy 4,1 kali delta y kurang f 4,1 sama dengan ini adalah f berapa ini 0,1 ini ya, 0,9 dengan f x, y sama dengan akar xy. Nah, berarti fx 4,1 kita lihat fx 4,1 1/4 kali delta x 0,1 tambah fy 4,1 hanya 1 kali delta y negatif 0,1 kurang f 4,1 gimana tadi 2 ya. Coba kita lihatin. Oh, ini salah, ini tambah ya, ini ke sana tambah. Nah, berarti di sini tambah 2 Anda bisa lihat bahwa 0,25 kali 0,1 tambah 1 kurang 0,1 tambah 2 sama dengan ini kali ini 0,025 kurang 0,1 tambah 2 hasilnya berapa nih 2,025 dikurang 0,125 1,925. Nah, kalau kita cari
dengan kalkulator itu akar. Ini akar 4,1 kali 0,9 ya. Coba saya cari dulu. Empat koma satu kali 0,9 berarti sama dengan akar 3,69 sama dengan, kalau kita tarik akar ini ya, tiga koma 69 1,921 ya, 1,921. Anda bisa melihat kalau kita mencari dengan hampiran diferensial, kita bisa mendapatkan ini. Sedangkan kalau kita pakai kalkulator seperti ini. Andaikan tidak ada kalkulator, maka lebih mudah mencari dengan diferensial. Nah, bisa ini. Jadi ini tepat sampai 2 desimal. Ini tepat sampai 2 desimal. Iya. Oke. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Anda belajar, lihat referensi yang lain, kerjakan soal-soal yang Anda dapatkan yang sesuai dengan materi kita pada kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.